Paul Pogba cedera lagi di Juventus, cedera sudah 4 kali, main belum pernah. Paul Pogba belum memainkan laga debutnya sejak kembali ke Juventus pada awal musim 2022-2023. Cedera demi cedera yang menimpa Pogba membuat dirinya urung dimainkan. Total cedera Pogba di Juventus hingga pertengahan musim sudah 4 kali. Jumlah itu jelas lebih banyak dari laga yang sudah dimainkan Pogba di musim ini. Cederanya yang keempat diperoleh baru-baru ini. Laporan Calcio Mercato menjelaskan bahwa pemain berusia 29 tahun itu menderita nyeri otot. Dibandingkan 3 cederanya yang lain, cederanya yang terbaru ini terbilang paling ringan. Namun, belum dipastikan kapan Pogba akan benar-benar merumput lagi. Sempat pemanasan. Para pendukung Juventus sempat dibuat berharap saat Pogba terlibat dalam pemanasan pada pekan ke-20 Liga Italia 2022-2023, Minggu, 29 Januari 2023 waktu Indonesia Barat. Kala itu, Juventus harus mengakhiri laga di kandang sendiri dengan kekalahan memalukan dari Monza 0-2. Pogba yang sudah duduk di bangku cadangan, ternyata urung mendapat menit bermain. Cedera nyeri ototlah yang ternyata membuat Massimiliano Allegri belum bisa memainkannya. Cederanya itu membuat Pogba tidak akan disertakan pada perempat final Coppa Italia melawan Lazio, Jumat, 3 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Pogba tidak akan hadir di sana karena nyeri otot, jelas Allegri. 3 cedera lain. Cedera pertama yang diderita Pogba saat tiba di Turin, Italia adalah cedera meniskus. Ia absen sejak laga pramusim Juventus hingga beberapa laga awal di Liga Italia. Cedera kedua diperolehnya saat mulai kembali berlatih ringan dari cederanya yang pertama. Lutut Pogba bermasalah dan memaksanya harus naik meja operasi. Cedera lututnya itu jadi yang terpanjang selama datang kembali ke Juventus. Pogba bahkan telat mengambil keputusan operasi yang membuat dirinya melewatkan kesempatan membela Prancis di Piala Dunia 2022. Selama cedera lutut dan sebelum mengambil tindakan operasi, Pogba lagi-lagi mulai berlatih ringan. Sialnya, latihan itu menyebabkan cedera otot paha yang membuatnya kembali harus menepi dari lapangan. 6 bulan. Cedera berlapis yang dialami Pogba memaksanya sudah absen selama 6 bulan semenjak kembali ke Juventus. Belum ada satu laga pun sempat dimainkannya, termasuk laga-laga non-resmi. Allegri belum tahu jadwal pasti kembalinya Pogba. Milan Skriniar tidak akan kenakan ban kapten Inter Milan lagi. Keengganan Milan Skriniar menandatangani kontrak baru di Inter Milan berbuntut pada pencopotan dirinya sebagai kapten. Jajaran petinggi Inter memastikan Skriniar tidak akan mengenakan ban kapten lagi. Skriniar sebelumnya menolak sodoran kontrak baru dari Inter. Tawaran gaji 6 juta euro per tahun ternyata tidak sesuai dengan permintaan sang pemain yang berkisar di angka 8 juta euro. Dengan begitu, Skriniar sudah tidak akan berseragam Nerazzurri per akhir musim 2022-2023. Kontraknya sudah habis. Tak hanya itu, Skriniar dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan klub baru. Pemain berusia 27 tahun itu akan bergabung dengan Paris Saint-Germain secara gratis pada musim panas 2023. Disesalkan para petinggi. Para petinggi klub dikabarkan menyayangkan keputusan tersebut. Salah satu aset berharga Inter itu pergi secara cuma-cuma ke klub dengan finansial yang kuat. Ditambah pula, PSG enggan membayarkan 20 juta euro seperti yang diminta Inter agar sang pemain keluar lebih cepat pada Januari 2023. PSG sempat menawar di angka 10 juta euro, tetapi Inter merasa harga tersebut terlalu rendah. Alhasil, PSG menggunakan strategi menunggu hingga akhir musim agar bisa mendapatkan Skriniar secara gratis. Penampilan yang mengecewakan. Tidak lama sebelum terjadi proses negosiasi tersebut, Skriniar tampil mengecewakan pada pekan ke-19 Liga Italia 2022-2023. Dirinya diusir keluar sebelum babak pertama selesai. Momennya terjadi saat Inter menelan kekalahan 0-1 dari Empoli di kandang sendiri, 24 Januari 2023, waktu Indonesia Barat. Skriniar yang mendapat kartu kuning di menit ke-25 terpaksa diusir dari pertandingan setelah menerima kartu kuning kedua di menit ke-40. Permainan Inter seketika goyah. Kekurangan jumlah pemain itu membuat tim tamu jadi leluasa menyerang dan bertahan. Tidak ada kesempatan.
Dua faktor itu jadi alasan para petinggi untuk mencopot Skriniar dari jabatan kapten. Laporan dari Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa sang pemain tidak akan mengenakan ban kapten lagi hingga kontraknya berakhir. Skriniar memang rutin jadi kapten Inter di musim 2022-2023, semenjak kapten utama Samir Handanovic tidak lagi bermain reguler. Perannya di bawah Mistar tergantikan oleh Andre Onana. Barcelona incar Elanga dari Manchester United sebagai pengganti Depay. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan membidik Anthony Elanga dari Manchester United untuk dijadikan sebagai pengganti Memphis Depay. Barcelona tak lagi diperkuat oleh Depay. Pemain asal Belanda itu dilepas ke Atletico Madrid pada Januari 2023 kemarin. Stok penyerang Barcelona tentu saja menipis. Apalagi sekarang ini Ousmane Dembélé harus menepi dari lapangan hijau. Pasalnya ia mengalami masalah pada pahanya. Barca pun berusaha mencari amunisi baru untuk lini serangnya. Barcelona coba angkut Elanga. Barcelona pun kemudian coba mencari penyerang baru pada Januari 2023 ini. Blaugrana lantas disebut memiliki sejumlah nama dalam daftar belanjanya. Salah satunya adalah penyerang Man United, Anthony Elanga. Kabar ini dilansir oleh ESPN. Laporan itu juga menyebut sejumlah tim lain juga mengincar Elanga. Sebut saja Everton, Borussia Dortmund, hingga PSV Eindhoven. Elanga sendiri sebenarnya tersingkir ke bangku cadangan di era Erik ten Hag. Musim ini ia baru bermain 20 kali di semua ajang kompetisi namun seringnya sebagai pemain pengganti. Xavi ingin amunisi baru. Pelatih Barcelona Xavi sebelumnya juga sempat berbicara soal kebutuhan timnya pada tengah musim ini. Ia mengatakan akan senang apabila klub memboyong pemain baru. Ia pun mengisyaratkan butuh asupan 3 pemain baru. Jumlah itu sesuai dengan jumlah pemain yang cabur dari Barcelona sejauh ini. Dengan kepergian Gerrard, Pique, Memphis dan Bellerin, pemain pengganti akan bagus untuk kami. Di posisi apa? Saya tidak tahu, ini sulit, tuturnya seperti dilansir Sportsmall. Barcelona incar Amrabat. Barcelona sendiri sebelumnya tak cuma mengincar Anthony Elanga. Mereka juga dikabarkan mengincar gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat. Barca disebut ingin meminjamnya lebih dahulu. Di akhir musim mereka ingin ada opsi untuk mempermanenkan pemain asal Maroko tersebut. Amrabat sendiri tampaknya ingin gabung Barcelona. Namun Fiorentina menolak proposal yang ditawarkan Blaugrana. Pemerintah Arab Saudi tawari Karim Benzema, Luka Modric, dan Sergio Ramos main di Liga Arab Saudi, bebas pilih klub? Pemerintah Arab Saudi sedang memanfaatkan momentum bergabungnya Cristiano Ronaldo ke Al Nassr dengan terus mengajak bintang-bintang Eropa lainnya untuk merumput di Liga Arab Saudi. Beberapa nama memang sempat dirumorkan akan segera menyusul Ronaldo. Salah satunya adalah Lionel Messi yang kabarnya diminati oleh Al Hilal. Laporan dari El Mundo ternyata mengungkapkan nama-nama lain yang kemungkinan berkarier di Timur Tengah. 3 nama ini adalah rekan Ronaldo semua, yaitu Karim Benzema, Luka Modric, dan Sergio Ramos. Uniknya, tawaran kepada ketiga pemain itu tidak datang dari klub, melainkan dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Jika mereka mau, maka mereka bebas memilih klub. Kontrak habis. Kemungkinan merekrut ketiga pemain itu sendiri memang terbuka lebar. Kontrak Benzema dan Modric di Real Madrid akan habis di musim panas 2023, begitu pula kontraknya Ramos di Paris Saint-Germain. Sejauh ini, Madrid belum berencana memperpanjang masa bakti 2 pemain veterannya itu. PSG juga belum ada niatan untuk segera memperbaharui kontraknya Ramos. Belum ada klub di Eropa pula yang menyatakan minat untuk bersiap menampung masing-masing pemain. Hal ini jadi alasan pemerintah Arab Saudi berniat menawari ketiga pemain itu bermain di Liga Arab Saudi. Sudah dekati agen. Laporan yang sama menjelaskan bahwa perwakilan pemerintah Arab Saudi sudah mendekati agen masing-masing pemain. Saat ini pembicaraannya masih di tahap yang sangat awal. Meski begitu, pemerintah Arab Saudi sudah punya rencana ke depannya akan seperti apa. Misalnya, ketiga pemain akan diberikan kontrak berdurasi 2 tahun. Benzema, Modric, dan Ramos kabarnya akan menerima kontrak yang sama yaitu sebesar 30 juta euro per musimnya. Bebas pilih klub. Tawaran menariknya lagi ada di poin berikutnya.
Pemerintah Arab Saudi membebaskan ketiganya memilih klub yang mereka inginkan. Sejauh ini belum ada respons apapun dari masing-masing agen. Keputusan pemerintah Arab Saudi melakukan hal ini adalah untuk memuluskan jalan mereka untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 mendatang. Thiago Silva dan Chelsea sedang membicarakan kontrak baru. Kemitraan Chelsea dengan Thiago Silva tampaknya bertahan lebih lama. Sang pemain mengaku sedang mendiskusikan kontrak baru dengan The Blues. Silva tiba di Stamford Bridge pada 2020. Pemain berusia 38 tahun itu datang dari Paris Saint-Germain secara gratis. Sejak kedatangannya, Silva telah menjadi salah satu personel utama Chelsea di jantung pertahanan. 105 penampilan tercatat selama hampir 3 tahun di sini. Waktunya akan segera berakhir begitu musim 2022-2023 berakhir. Dengan indikasi perpanjangan, Silva masih bisa berada di Chelsea hingga musim depan. Hasil dalam waktu dekat. Pemain asal Brasil itu memperkirakan keputusan kontrak barunya akan segera ditentukan. Dia belum tahu persis kapan, tetapi rencananya dalam waktu dekat. Kita berbicara tentang itu, kontrak baru di Chelsea. Apapun keputusannya dalam beberapa hari ke depan, katanya kepada ESPN. Niat saya dan klub saat ini sama, kami masih ingin bersama. Saya tahu bahwa klub membutuhkan saya, katanya. Jadi panutan. Keputusan Chelsea untuk memberikan Silva kontrak baru tidak keluar dari rencana jangka panjang. Dengan banyaknya pemain baru, sebagian besar pemain muda, Silva dianggap sebagai panutan bagi mereka. Saya di sini untuk bisa membantu. Mereka semua adalah pemain muda, kata Silva. Saya tahu dengan pengalaman yang saya miliki, saya dapat membantu proses pembangunan kembali tim ini. Saya di sini siap untuk melakukannya. Tanggung jawab itu menurut saya besar, lanjutnya. Diperbarui 2 kali. Silva awalnya datang ke Chelsea dengan kontrak 2 tahun. Chelsea kemudian memberinya kontrak baru musim lalu dengan perpanjangan hanya 1 tahun hingga 2023. Kini, Chelsea tampaknya akan menandatangani kontrak baru untuk kedua kalinya. Belum diketahui berapa lama lagi.